Cerita dimulai dari energi biru aneh mulai muncul dari baju Zira dan senjata. Saat mata iblis Dekaravia bersinar dengan kebencian, ia menggunakan kekuatannya dan mulai menyerap mana dari artefak di sekitarnya untuk memperkuat dirinya. Fikir mengamati dengan seksama dan tidak lengah. Fikir menyadari iblis itu telah mencapai ukuran sebesar itu dengan menyerap mana dari artefak di sekitarnya. Rencana awalnya adalah memotong seluruh rak dalam satu tebasan, tetapi sekarang Fikir mengerti lawannya telah menyembunyikan kekuatannya. Iblis Dekaravia mulai tertawa seperti orang gila, menyatakan kekuatan yang luar biasa mengalir di seluruh tubuhnya. Dekaravia menyatakan sekarang ia akan membuka pintu ke jurang untuk memusnahkan umat manusia, menghukum manusia yang tidak penting dengan keputusasaan. Mata Dekaravia melebar kebingungan, perhatiannya tertuju pada Fikir yang berdiri di dekatnya saat energi yang kuat muncul dari tubuhnya. Dekaravia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya siapa bocah ini. Dengan ekspresi percaya diri, Fikir mengungkapkan ia adalah orang yang telah membangunkannya. Setelah mengatakan ini, Fikir mengambil posisi menyerang dan energi yang kuat mulai melonjak dari tubuhnya. Dekaravia mengamati dengan cermat dan agak terkejut saat menyadari lawannya memancarkan aura iblis. Karena inilah Dekaravia berpikir orang yang membangunkannya adalah iblis lain. Perhatian Dekaravia beralih ke pedang Beelzebub. Dekaravia bertanya-tanya apakah itu pedang legendaris karena tampak tidak mungkin bagi seorang manusia untuk memiliki kekuatan konstelasi iblis kuno. Saat mata Fikir bersinar dengan marah, Fikir berkonsentrasi dan bersiap untuk menyerang. Baginya ini tidak penting karena iblis itu akan dihancurkan di sini juga. Perlahan pedang Fikir mulai mendekati mata iblis itu, tapi kemudian Dekaravia mulai bersinar. Tertawa terbahak-bahak, Dekaravia menyatakan kontraknya dengan ras iblis sudah selesai dan ia sekarang akan memulai kontrak baru dengan seorang manusia. Mendengar ini, Fikir membeku syok, matanya melebar terkejut dan bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Diliputi rasa ingin tahu, Fikir memutuskan untuk tidak menyerang sekarang dan bertanya kepada Dekaravia apa yang dibicarakannya. Dengan ekspresi tenang, Dekaravia bertanya apakah Fikir membangunkannya tanpa tahu apa itu. Dengan tatapan percaya diri, Fikir mengangguk menegaskan ia tahu Dekaravia adalah iblis. Dekaravia mulai menatap tajam ke arah Fikir, menjelaskan lebih tepatnya ia adalah makhluk yang dulunya adalah iblis. Dekaravia jatuh ke dalam tidur nyenyak setiap 1000 tahun dan tergantung pada siapa yang membangunkannya pertama kali di setiap siklus, disposisinya untuk 1000 tahun berikutnya ditentukan. Fikir agak bingung dengan gagasan bahwa disposisi iblis itu ditentukan oleh siapapun yang membangunkannya. Fikir mulai menanamkan seluruh mananya ke dalam bilah pedangnya dan menerjang ke arah Dekaravia. Mata Fikir melebar dengan amarah. Fikir sudah cukup untuk mendengar. Menyadari hal ini, iblis Dekaravia panik bertanya-tanya mengapa Fikir mengarahkan pedangnya padanya. Buta oleh amarah, Fikir bergerak seperti kilat dan menyerang dengan beberapa tebasan kuat yang mengenai tubuh Dekaravia secara langsung. Fikir terus menyerang dan Dekaravia mulai menghindari serangan itu. Mata Dekaravia melebar kebingungan, membuatnya berkeringat dan menjerit bertanya apa yang dilakukan Fikir dan mengapa Fikir mencoba menyakiti tubuh mulianya. Dengan tatapan tajam, Fikir mengangkat pedangnya siap untuk menyerang lagi, menjelaskan misinya adalah untuk membunuh iblis. Menyadari tatapan Fikir, mata Dekaravia melebar ketakutan. Kecepatan pemulihan Dekaravia tidak bisa mengimbanginya. Dan pada tingkat ini, Dekaravia benar-benar akan mati. Dengan matanya yang penuh air mata, Dekaravia menjelaskan kepada Fikir ia bukan lagi iblis. Fikir tidak mempercayai kata-katanya, menyatakan ia tidak lagi mempercayai apapun yang dikatakan oleh iblis. Dekaravia tidak menyerah dan dengan ekspresi percaya diri, menyebutkan jika Fikir tidak bisa mempercayainya, Fikir harus memeriksa mananya. Mendengar ini, Fikir pun berhenti. Tubuh Fikir mulai gemetar dan ia merasa agak bingung dan terkejut. Fikir sedikit tenang dan setelah berkonsentrasi, ia menyadari aroma iblis telah menghilang. Dekaravia marah dan mulai mengamuk membentak Fikir bahwa ia sudah gila. Dekaravia mengingatkan Fikir pada apa yang sudah ia katakan. Karena Fikir telah membangunkannya, Dekaravia sudah tidak berguna lagi bagi iblis. Mulai sekarang Dekaravia berada di pihak manusia. Dengan air mata di matanya, Dekaravia menjelaskan ia benar-benar berguna.
Decaravia menyebutkan ia bisa membuat perisai yang bagus, terutama menyoroti kemampuan terakhir ini. Mata Fikir mulai bersinar dengan keseriusan saat kenangan invasi iblis membanjiri pikirannya. Dengan Decaravia di garis depan, ia mengingat perisai di zaman kehancuran sebelum regresinya. Itu memakan mana dari 9 iblis. Itu adalah perisai yang telah bertahan melawan serangan habis-habisan dari aliansi manusia. Dikenal secara harfiah sebagai dinding ratapan. Decaravia masih memiliki air mata di matanya dan agak marah. Fikir berdiri dan mulai merenung dalam diam, berpikir jika kekuatan ini digunakan untuk umat manusia, itu bisa menjadi aset bahkan jika zaman kehancuran kembali. Ini juga akan menjadi kerugian besar bagi iblis, jadi mungkin tidak perlu untuk menghancurkannya. Fikir menanamkan mana ke dalam bilah pedangnya dan mendekatkan ujungnya ke mata Decaravia. Fikir menerima kesepakatan itu, tetapi sebagai gantinya, Fikir memerintahkan Decaravia untuk memberitahukan semuanya, menuntut setiap potongan informasi terakhir yang Decaravia miliki tentang 10 mayat elit. Mata Decaravia melebar terkejut dan bingung saat mana yang intens melonjak dari tubuh Fikir. Dengan tatapan tajam, Fikir menjelaskan jika Decaravia menunjukkan keraguan sedikit pun, Fikir akan merobeknya sampai tidak ada lagi bentuk yang dapat dikenali. Decaravia merasa lega dan mulai menangis. Decaravia meyakinkan Fikir ia mengerti dan akan bekerja sama, memohon pada Fikir untuk berhenti mengatakan hal-hal mengerikan seperti membunuhnya. Kemudian Decaravia berubah menjadi kalung. Menyadari hal ini, mata Fikir melebar terkejut membuatnya syok. Dalam sekejap mata, Decaravia telah berubah menjadi kalung sederhana. Perhatian Fikir tertuju pada Decaravia. Dengan tatapan bingung, Fikir bertanya apa yang dilakukannya. Decaravia menjelaskan ia tidak bisa hanya mengambang di sekitar, jadi ia telah mencoba untuk terlihat seperti artefak lainnya sebanyak mungkin dengan berubah menjadi kalung. Pintu telah tertutup sepenuhnya. Decaravia menyadari bahwa jalan keluar tertutup, bertanya bagaimana mereka bisa keluar. Pada saat yang sama, di sisi lain pintu, Fancy Mork dengan putus asa memukuli pintu, mencoba untuk membukanya. Mengepalkan tinjunya, Fancy Mork mulai memukulnya tanpa henti, memerintahkan pintu itu untuk terbuka. Matanya dipenuhi keputusasaan saat ia berteriak siswanya belum keluar, menuntut mereka untuk membuka pintu. Menyadari hal ini, mata Bluewell melebar dengan kekhawatiran. Ia belum pernah melihat Fancy Mork begitu putus asa. Mengepalkan tinjunya dengan erat, Bakiraga mulai berjalan menuju pintu. Melihat ini, Philippus menjadi agak penasaran dan bertanya apa yang ia pikirkan. Bakiraga menoleh padanya dan dengan ekspresi tulus mengatakan rekan mereka terjebak di dalam sana dan mereka harus melakukan sesuatu. Jauh dari merasa sedih, trio Baskerville dipenuhi tekad, bersumpah mereka akan menyelamatkan Fikir bagaimanapun caranya. Beberapa menit telah berlalu dan pintu tidak terbuka. Mata Dolores penuh ketakutan dan kekhawatiran. Sinclair yang berdiri di sampingnya menutup mulutnya dengan tangannya dan panik tidak tahu apakah Fikir baik-baik saja. Bluewell mulai menatap ke lantai dan dengan ekspresi sedih meminta Fancy Mork untuk berhenti jika ia berpikir untuk mendobrak pintu itu. Bluewell mengungkapkan itu adalah pintu yang tidak pernah bisa didobrak. Kelelahan memenuhinya, Fancy Mork jatuh berlutut di lantai. Fancy Mork tidak bisa menahan diri untuk menggertakkan giginya dengan keras, merasa marah dan putus asa. Tepat pada saat itu, sesuatu menarik perhatian Fancy Mork membuatnya mengangkat kepalanya. Matanya melebar terkejut. Fancy Mork tidak bisa percaya apa yang disaksikan matanya. Sesuatu mulai menyerang pintu dari sisi lain menyebabkannya perlahan mulai pecah. Menyadari hal ini, Fancy Mork yang berada di dekatnya merasa agak bingung tidak tahu apa yang terjadi. Tak lama kemudian, pintu pecah berkeping-keping mengirimkan pecahan terbang ke segala arah. Untungnya Fancy Mork cepat. Fancy Mork bangkit dan mulai berlari untuk menghindari terkena pecahan. Energi yang kuat mulai muncul dari ambang pintu. Bluewell dan yang lainnya terkejut. Sementara itu di sisi lain, mata Bagiraga dan Philippus melebar kebingungan. Seseorang telah memecahkan sebagian pintu. Pada saat itu, Fikir muncul dan saat matanya bersinar dengan kejutan, ia mempertahankan ekspresi tenang. Fikir meminta maaf karena agak terlambat, menjelaskan ia hanya bermaksud sedikit merobek penghalang, tetapi akhirnya menghancurkan pintu sepenuhnya. Melihat bahwa Fikir telah berhasil mendobrak pintu, mata Fancy Mork, trio Baskerville, Dolores, dan Sinclair melebar terkejut membuat mereka lumpuh karena syok. Fikir tahu ini akan sulit untuk dijelaskan.
Fikir memutuskan untuk berbohong dan mulai menunjukkan Decaravia yang telah berubah menjadi kalung. Dengan ekspresi tulus, Fikir menjelaskan artefak ini bisa mendobrak penghalang, tetapi itu hanya untuk sekali pakai. Tepat sebelum Fikir selesai berbicara, Sinclair berlari untuk memeluknya. Menyadari hal ini, Fikir panik. Matanya melebar kebingungan, tidak tahu apa yang terjadi. Sinclair mulai menangis dan air mata mulai mengalir dari matanya seperti sungai tanpa akhir berteriak pada Fikir. Ia mengira Fikir tidak akan kembali. Tepat pada saat itu, seseorang yang memakai sarung tangan meletakkan tangan di bahu Fikir. Itu adalah Bakiraga yang dengan senyum mengatakan kepada Fikir, ia telah bekerja keras mengkoreksi dirinya sendiri untuk memanggil Fikir bukan dengan namanya tetapi ketua. Trio Baskerville tidak bisa menahan diri untuk menangis dan merasa kagum pada Fikir, menyatakan mereka selalu mempercayainya. Lovegood menyatukan tangannya dan tidak bisa menahan tangis merasa lega. Di sisi lain, Philippus menyesuaikan kacamatanya dan mulai menunjukkan senyum bangga. Dolores menyeka air matanya dan merasa lega melihat Fikir telah berhasil keluar. Fikir merasa bingung bertanya-tanya mengapa tidak ada yang peduli bagaimana ia membuka pintu dan berhasil keluar. Fancy Mork menyambutnya kembali dengan ekspresi lega. Setelah mengatakan ini, Fancy Mork mulai berjalan pergi dengan senyum bangga. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Fikir adalah berterima kasih kepada Fancy Mork. Saat Sinclair terus menangis, Fikir meletakkan tangan di punggungnya dan matanya mulai bersinar dengan ketenangan. Entah bagaimana semuanya telah diselesaikan. Kompetisi bertahan hidup Olimpiade telah selesai. Pintu kuat yang hanya terbuka sekali setahun kini hancur. Runtuhnya penghalang brankas artefak sama sekali bukan insiden sederhana. Para administrator penghalang dan para kepala sekolah segera menyelidiki artefak pentagram yang terbalik yang digunakan untuk memecahkannya, tetapi mereka tidak menemukan reaksi mana. Sekarang Fikir memakai Decaravia yang telah berubah menjadi liontin. Situasi disimpulkan bahwa sebagai artefak sekali pakai, Decaravia telah kehilangan semua tanda mana. Karena inilah, Decaravia sekarang tidak lebih dari sebuah kalung dengan bentuk yang mengancam. Di luar akademi, hari sudah malam. Meninggalkan keributan besar dan kecil seperti ini, Liga Akademi berakhir. Di asrama akademi, Fikir baru saja selesai mandi dan sedang mengeringkan rambutnya dengan handuk. Saat sinar matahari mengalir ke kamarnya melalui jendela, Fikir mulai menatap lantai dalam diam. Tenggelam dalam pikirannya, perhatian Fikir tertuju pada selembar kertas yang ada di meja. Itu adalah pengumuman untuk kompetisi investasi tiruan yang diselenggarakan oleh keluarga Bourgeois. Poster itu menggambarkan kompetisi tersebut sebagai batu loncatan ke panggung besar dunia keuangan yang akan diadakan di tempat yang dikenal sebagai tulang punggung ekonomi. Kelayakan terbuka untuk semua siswa akademi selama periode pendaftaran 1 minggu, setelah itu poster akan hilang. Mata Fikir mulai bersinar saat ia menyadari hal ini. Fikir mengira kompetisi bertahan hidup adalah yang terakhir, tetapi sekarang ia menyadari ada semua jenis kontes seperti kompetisi investasi tiruan ini. Saat Fikir terganggu, seseorang di kamar mandi membuka pintu dan mulai menunjukkan liontin Decaravia padanya. Fikir berbalik dan setelah melihatnya, matanya melebar kebingungan. Piggy juga sedang mandi. Dengan handuk di kepalanya, Piggy keluar dari kamar mandi dan dengan senyum penasaran bertanya apakah ini kalung Fikir. Perhatian Decaravia tertuju pada Piggy dan Decaravia tidak bisa menahan diri untuk tersipu. Fikir mengulurkan tangannya untuk meraih kalungnya. Piggy menjelaskan Fikir sepertinya lupa saat meninggalkan kamar mandi. Fikir pun berterima kasih padanya. Piggy kembali ke kamar mandi dan Fikir melanjutkan mengeringkan rambutnya dengan handuk. Dengan tatapan marah, Decaravia berpikir mereka menempatkan pria dan wanita di ruangan yang sama hanya berdasarkan penampilan, tetapi ternyata tidak. Namun adegan itu telah menjadi tontonan yang menghibur dan Decaravia tertawa. Fikir meraih kalung itu dan saat matanya bersinar dengan amarah, Fikir mengingatkan Decaravia ia sudah memperingatkannya akan menghancurkannya jika Decaravia mencoba sesuatu yang konyol. Ekspresi Decaravia berubah membuatnya merasa takut. Dengan gagap, Decaravia mencoba membela dirinya dengan mengatakan ia hanya mengomentari betapa bagusnya fasilitas asrama dan ia hanya ingin melihat-lihat. Tepat pada saat itu, Piggy keluar dari kamar mandi, matanya melebar kebingungan saat ia mengira Fikir berbicara dengannya. Dengan cepat, Fikir menyembunyikan kalung itu di belakang punggungnya dan mengalihkan pembicaraan bertanya pada Piggy tentang poster di meja. Perhatian
kemudian Piggy tertuju pada poster itu, menjelaskan bahwa kontes investasi tiruan akan diadakan segera. Itu adalah kontes di mana mereka harus mengintai saham atau sektor yang menjanjikan terlebih dahulu untuk berinvestasi di dalamnya. Piggy mengepalkan tinjunya dan matanya mulai bersinar dengan tekad. Dengan senyuman, Piggy mengungkapkan bahwa penyelenggaranya adalah keluarga Bourgeois yang terkenal. Piggy menambahkan jika seseorang menang atau menempatkan diri dengan baik, ada banyak manfaat. Menghela napas dan menunjukkan senyum, Piggy mengakui catatan tempurnya buruk, jadi ia tidak punya pilihan selain unggul dalam kompetisi seperti ini untuk mendapatkan poin ekstra dan menebus kreditnya. Fikir mendengarkan dalam diam, matanya dipenuhi kebingungan. Kemudian Fikir menjadi serius dan memberitahu Piggy meskipun bakatnya dalam pertempuran kurang, ia pasti memiliki bakat luar biasa di bidang lain. Dengan senyum malu, Piggy mulai menggaruk kepalanya. Fikir yang menyembunyikan liontin Decaravia di belakang punggungnya mulai merenung dan ingat bahwa Piggy sangat pandai mengumpulkan, menganalisa, dan mengelola informasi. Bayangan Cindy Wendy dengan tinju terkepal dan mata bersinar dengan kegembiraan muncul di benak Fikir. Fikir berpikir bahwa jika Cindy Wendy melihat Piggy, ia mungkin akan membuat keributan untuk merekrutnya segera. Sementara itu, Baby Madam mencoba memakan liontin itu, menyebabkan Decaravia yang bingung menuntut agar Baby Madam mundur dan berhenti. Bayangan Sinclair muncul di benak Piggy. Piggy mengepalkan tinjunya dengan erat dan dengan tatapan penuh tekad, ia bersumpah kali ini ia harus mengalahkan Sinclair. Fikir merasa sedikit bingung mendengar ini. Dengan senyum percaya diri, Piggy menjelaskan ia selalu kalah dari Sinclair di turnamen sebelumnya. Sinclair juga memiliki bakat dalam ekonomi dan investasi. Jadi kali ini Piggy benar-benar tidak bisa kalah. Saat mereka berbicara, waktu berlalu dan jam menunjukkan pukul 6 sore. Menyadari hal ini, Piggy bergerak seperti kilat. Piggy berseru bahwa ia sudah terlambat karena ia memiliki janji dengan profesor, jadi Piggy mengenakan kemejanya dan keluar dari kamar terlebih dahulu. Mata Fikir dipenuhi kebingungan, tidak tahu apa yang terjadi. Piggy bergerak sangat cepat sehingga ia menerbangkan semua kertas di meja ke udara. Perhatian Fikir tertuju pada Baby Madam dan liontin itu. Baby Madam meneteskan air liur dan tersenyum sementara Decaravia yang marah menuntut agar Fikir menyingkirkan binatang ini darinya. Beberapa jam kemudian malam pun tiba. Bulan bersinar tinggi di langit dan tidak ada orang di jalanan. Hujan telah turun membentuk genangan air sempurna untuk pantulan bulan. Tak lama kemudian seorang pria berbaju bot mulai berlari melalui jalanan yang sepi menerobos genangan air. Wajah pria itu dipenuhi keringat dan ia terengah-engah. Ia bukan pria biasa. Ia mengenakan topi dan membawa kapak sebagai senjata. Tanpa membuang sedetik pun, pria itu terus berlari tanpa melihat ke belakang. Pria itu membersihkan area, mengistirahatkan tangannya di lututnya, dan mulai terengah-engah untuk mengatur napasnya. Wajahnya basah kuyup oleh keringat dan matanya lelah, dan ia tidak bisa menahan diri untuk merasa marah. Berpikir jika bukan karena kehadiran wanita Ouroboros, ia setidaknya bisa melahap ibu kota kekaisaran. Pada saat itu, seseorang meneriakkan namanya Edward Bourbon Jr. Mendengar ini, matanya melebar terkejut dan wajahnya berkerut ketakutan, membuatnya menggertakkan giginya dengan keras. Seseorang dengan tinju terkepal muncul dari belakang dan mulai berjalan ke arahnya. Edward berbalik dan dengan tatapan bingung bertanya apa yang ia lakukan di sini dan kapan ia mengikutinya ke tempat ini. Orang itu tidak lain adalah Night Bloodhound. Saat mata Fikir bersinar dengan amarah, ia mulai menatap tajam ke arah Edward. Edward syok karena ia sama sekali tidak merasakan kedatangannya. Edward bertanya-tanya, apakah Fikir salah satu agen yang dikirim oleh Ouroboros atau Night Bloodhound yang sedang diburu oleh Ouroboros. Dengan tatapan tajam, Fikir memberitahunya ia tidak tahu apa yang Edward bicarakan dan memanggilnya dengan nama Saint Bourbon. Jauh dari merasa takut, wajah Edward berkerut dengan amarah dan ia menuntut untuk tahu mengapa Fikir mengenali masa lalunya. Fikir mulai berjalan ke arah Edward, mengungkapkan pangkatnya sebagai lulusan intermediate dan posisinya sebagai High Priest dari kultus utara yang baru muncul, kultus Om. Fikir mulai mengungkapkan semua yang ia ketahui tentang Edward. Fikir menyebutkan bahwa 25 tahun yang lalu, Edward telah melecehkan dan membunuh sepupunya, menawarkannya sebagai pengorbanan untuk menempa perjanjian pertamanya dengan iblis.
Sejak itu, Edward terus melanjutkan kegiatan keagamaannya sambil merusak ribuan keluarga. Edward mendengarkan dalam diam dan mengangkat kapaknya yang mulai berkilauan di bawah sinar matahari. Saat mata Fikir bersinar, ia menambahkan di tahun-tahun berikutnya, Edward bergabung dengan pasukan iblis dan menentang Quo Vadis. Edward tidak bisa menahan diri untuk merasa marah. Fikir melanjutkan menyatakan Edward telah menggunakan pengetahuannya yang luas tentang kitab suci sebagai senjata untuk menyusup ke kuil sebagai mata-mata. Selama Perang Suci, Edward mengangkat pemberontakan di belakang aliansi manusia dan memberikan pukulan fatal pada pahlawan penting seperti Tudor La Mancha, Don Quixote, dan Bianca Foyuser. Kemudian Fikir bertanya apakah yang dikatakannya benar. Edward mulai menjulurkan lidahnya dan dengan senyum mengakui Fikir benar, mengkonfirmasi bahwa bagian tentang menjadi pendeta dan sepupunya akurat. Mengayunkan kapaknya dengan paksa, Edward menerjang Fikir dan dengan ekspresi marah berteriak ia tidak tahu omong kosong macam apa yang Fikir bicarakan tentang sisanya. Saat Edward mendekat, Fikir tetap tenang. Tapi dalam sekejap mata, Fikir menghunuskan pedangnya bergerak seperti petir dan memenggal kepala Edward dengan satu tebasan yang presisi. Bagi Fikir bahkan mengesampingkan apa yang belum terjadi, Edward masih sampah. Tubuh Edward yang tak bernyawa jatuh ke tanah dan Fikir mulai menatap ke lantai dalam diam. Aroma aneh mulai muncul dari mayat Edward. Fikir berbalik dan menyadari hal ini merasa agak bingung karena Fikir merasakan bau magis. Fikir mendekati mayat itu dan mengikuti jejak aroma magis. Fikir melihat sesuatu di sakunya. Fikir mengeluarkan selembar indulgensi. Di atasnya tertulis bahwa semua orang yang percaya yang setia ini diampuni dan itu menentukan bahwa indulgensi telah dikeluarkan dan dijamin oleh gereja perjanjian lama, memperingatkan pemalsuannya akan mengakibatkan hukuman. Aroma magis mulai muncul dari lembaran itu. Fikir menjadi penasaran dan mulai membacanya dengan cermat. Fikir tahu setelah menyingkirkan mayat ke-9 iblis dan Talion dari keluarga Quo Vadis, penjualan indulgensi seharusnya ditangguhkan, namun aroma iblis belum menghilang. Dengan nada serius, Decaravia menyebutkan ia bisa merasakannya. Itu menyebar dengan paksa dan tumbuh semakin intens. Decaravia mengklaim aroma ini pasti milik mayat ke-6 yang telah menjadi teman dekat mayat ke-9. Fikir mulai merenung menyadari ia harus menyelidiki keluarga Quo Vadis lagi secara menyeluruh. Mata Fikir mulai bersinar dengan kesedihan, tatapannya tertuju pada mayat Edward. Apa yang dikatakan pria ini sebelumnya sebutannya Ouroboros mengganggunya. Kepala Edward tergeletak di samping mayat dikelilingi oleh genangan darah. Fikir merenungkan fakta wanita itu telah memburu para penjahat ibu kota kekaisaran dan ia juga berharap bertemu dengan Fikir. Fikir telah berpikir Ouroboros hanya seorang psikopat, tetapi sekarang tampaknya Ouroboros seorang psikopat dengan rencana. Malam itu beberapa jam kemudian, seseorang dengan sepatu hak tinggi mulai muncul di atap salah satu gedung. Saat bulan bersinar tinggi di langit, Ouroboros menghunuskan cambuknya. Ouroboros di tempat di mana Fikir telah membunuh Edward dan turun ke tanah. Ouroboros mulai berjalan menuju mayat itu. Menyadari bahwa Night Bloodhound sudah pergi, Ouroboros berjongkok dan mengulurkan tangannya untuk meraih kepala itu. Ouroboros mengambil kepala Edward, bertanya-tanya kapan Fikir akan menunjukkan penampilan mulianya lagi. Ouroboros mulai menatap tajam ke kepala Edward dan saat matanya bersinar dengan kegembiraan, Ouroboros menjulurkan lidahnya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apakah ia harus bertahan sedikit lebih lama.